Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, You Shall Receive Power, atau Engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 18 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut, serta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Sabatini Sirait. Kepada Saudari Sabatini, kami persilahkan. Judul renungan kita pada hari ini, 18 September, Ester. Ayat intinya terdapat di dalam Ester 4 ayat 13 dan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Pada zaman dahulu, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa melalui para wanita yang disucikan, yang bersatu dalam pekerjaannya dengan pria-pria yang telah Dia pilih untuk menjadi wakilnya. Dia menggunakan para wanita untuk meraih kemenangan-kemenangan besar dan menentukan. Lebih dari sekali, di saat-saat darurat, Dia membawa mereka ke garis depan dan bekerja melalui mereka untuk menyelamatkan banyak nyawa. Melalui Ester, sang ratu, Tuhan melaksanakan pembebasan yang luar biasa bagi umatnya, di saat tampaknya tak ada kuasa yang dapat menyelamatkan mereka. Ester dan para perempuan yang menyertainya dengan berpuasa, berdoa, dan bertindak cepat berhasil mengatasi masalah tersebut dan membawa keselamatan bagi bangsa mereka. Sebuah kajian tentang pekerjaan perempuan dalam kaitannya dengan tujuan Allah di zaman Perjanjian Lama akan mengajarkan kita pelajaran yang akan memampukan kita menghadapi keadaan darurat dalam pekerjaan saat ini. Kita mungkin
tidak ditempatkan pada posisi yang begitu penting dan menonjol seperti umat Allah di zaman Ester. Tetapi seringkali perempuan yang telah bertobat dapat memainkan peran penting dalam posisi yang lebih rendah. Banyak yang telah melakukannya dan masih siap untuk melakukannya. Adalah tugas seorang perempuan untuk bersatu dengan suaminya dalam mendisiplinkan dan melatih putra-putrinya agar mereka dapat bertobat dan kekuatan mereka disucikan untuk melayani Allah. Ada banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi suami mereka dalam pekerjaan sanatorium, memberikan perawatan kepada orang sakit, dan menyampaikan nasihat serta dorongan kepada orang lain. Ada orang-orang yang harus mencari pendidikan yang akan mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai dokter. Amin. Terima kasih atas penata layanan saudari sahabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Ester dalam Alkitab sesuai dengan namanya menjadi pelajaran yang penting bagi kita umat Tuhan di zaman sekarang ini, di mana pertentangan antara kebaikan dan kejahatan dikemukakan. Dalam kisah Ester ini diceritakan seorang dari bangsa Agag bernama Haman panas hati kepada Mordekai dan bermaksud membunuhnya dan juga bangsa Yahudi secara keseluruhan. Apa latar belakang sehingga Haman ingin membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi? Alkitab di dalam buku Ester 3 ayat 5 dan 6 berkata, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi, Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Mengapa Haman panas hati dan merasa terhina? Di dalam buku Ester pasal 3 ayat 1-4 menceritakan bahwa Haman diangkat oleh Raja Persia, putra Hamedata dari keturunan Agag, raja bangsa Amalek yang seharusnya dibunuh oleh Raja Saul, sebagaimana dalam 1 Samuel pasal 15. Memerintahkan semua orang untuk tunduk dan sujud kepadanya. Namun Mordekai menolak untuk tunduk dan sujud kepada Haman, karena Mordekai adalah seorang Yahudi yang hanya tunduk dan sujud kepada satu-satunya Allah yang benar, sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 5. Panas hati dan merasa terhina memicu Haman untuk membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi. Padahal Mordekai tidak menyakiti Haman. Inilah upaya setan untuk menggagalkan rencana Allah, agar semua orang tunduk dan sujud kepada manusia yang jahat, yang adalah agen-agennya. Roh Nubuat di dalam Daughters of God atau Putri-Putri Allah halaman 46 paragraf 2 berkata, melalui Haman orang Agag, seorang pria yang tidak bermoral dan memiliki wewenang tinggi di Medo Persia, setan bekerja pada masa ini untuk menggagalkan rencana Allah. Haman menyimpan dendam yang mendalam terhadap Mordekai, seorang Yahudi. Mordekai tidak menyakiti Haman, tetapi hanya menolak untuk menunjukkan rasa hormat yang penuh hormat. Apa upaya yang dilakukan oleh Haman? Haman menyusun rencana matang agar raja menyetujui untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tetapi semua orang Yahudi. Haman memberitahu raja bahwa orang-orang Yahudi tidak mematuhi hukum raja. Karena itu, raja membiarkan Haman membuat hukum baru. Pada suatu hari tertentu, semua orang Yahudi akan dibunuh. Kita bisa baca dalam Ester pasal 3 ayat 8-11 dan juga ayat 13. Akhirnya, raja mengeluarkan dekret untuk membunuh orang-orang Yahudi di seluruh Medo Persia. Lebih lanjut, dalam buku yang sama, paragraf 3 berkata, tertipu oleh pernyataan palsu Haman, Ahasiweros terdorong untuk mengeluarkan dekret yang mengatur pembantaian semua orang Yahudi
yang tersebar dan tercerai-berai di antara rakyat di semua provinsi kerajaan Medo-Persia. Haman mengikuti gaya dan cara setan, yaitu penipuan, untuk mensukseskan rencananya memusnahkan umat Tuhan yang setia kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Mordekai setelah mendengar rekrit Raja Medo-Persia ini? Ayat inti di dalam Ester 4 ayat 13 sampai 14 berkata, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Setelah sida-sida raja yang diutus oleh Ester datang menemui Mordekai, ia meminta Ester untuk memikirkan tentang orang-orang Yahudi yang akan dibunuh, termasuk dirinya. Mordekai mengatakan bahwa Tuhan telah menempatkan Ester di istana raja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ester tahu dia harus berbicara kepada raja, bahkan jika itu berarti dia bisa saja dibunuh. Ester meminta semua orang Yahudi datang dan memohon pertolongan kepada Tuhan dan bersekutu dengannya. Di dalam Ester pasal 4 ayat 15 dan 16. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata di dalam buku Prophets and Kings halaman 601, paragraf 3. Krisis yang dihadapi Ester menuntut tindakan yang cepat dan sungguh-sungguh. Tetapi baik ia maupun Mordekai menyadari bahwa kecuali Allah bekerja dengan dahsyat bagi mereka, usaha mereka sendiri tidak akan ada gunanya. Maka Ester meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah, sumber kekuatannya. Masih dalam paragraf yang sama, Ester menyuruh Mordekai dan bangsa Yahudi untuk berpuasa. Pergilah, perintahnya kepada Mordekai. Kumpulkan semua orang Yahudi yang hadir di Susan, dan berpuasalah untukku. Dan jangan makan atau minum 3 hari, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku perempuan juga akan berpuasa seperti ini. Dan dengan demikian, aku akan menghadap raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, dan jika aku mati, biarlah aku mati. Satu-satunya pertolongan ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, sebagaimana Daud berkata di dalam Mazmur 121 ayat 2. Dialah yang disembah oleh Mordekai dan Ester. Tidak ada Allah lain selain Dia. Iman sejati bukan hanya percaya, tetapi percaya di dalam Allah dan juga berani bertindak walau ada risiko. Ester mendahului tindakannya dengan puasa dan doa, bukan dengan nekat. Apa hasilnya? Ester secara strategis mengatur 2 jamuan makan untuk membangun kepercayaan dengan raja sebelum mengungkapkan permintaannya. Pada jamuan kedua, ia mengungkapkan identitasnya sebagai orang Yahudi dan memberitahu raja tentang rencana jahat Haman untuk membunuhnya beserta bangsanya. Raja marah dan menghukum Haman. Kita bisa baca dalam Ester pasal 5-7. Apa yang dilakukan raja terhadap Haman? Alkitab di dalam Ester 7 ayat 10 berkata, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, akhirnya tindakan Haman berujung pada dirinya sendiri yang merencanakan untuk menyulahkan Mordekai. Inilah hasil daripada panas hati yang disertai dengan rencana jahat. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 270, paragraf 2 berkata, melalui Ester, Sang Ratu, Tuhan melaksanakan pembebasan yang luar biasa bagi umatnya. Di saat tampaknya tak ada kuasa yang dapat menyelamatkan mereka, Ester dan para perempuan yang menyertainya dengan berpuasa, berdoa, dan bertindak cepat berhasil mengatasi masalah tersebut dan membawa keselamatan bagi bangsa mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
bangsa Yahudi akhirnya luput dari pembantaian massal dan menang dari upaya setan melalui Haman. Setan dikalahkan. Kemenangan ini kemudian ditetapkan sebagai hari raya Purim yang masih dirayakan oleh orang Yahudi sampai sekarang sebagai peringatan akan penyelamatan Tuhan. Bisa kita baca dalam Ester 9 ayat 20 sampai 28. Pelajaran penting bagi kita umat Allah. Apa yang dirancang musuh untuk kejatuhan kita bisa berubah menjadi kemenangan oleh kuasanya. Hanya dengan kuasa Allah kita bisa memperoleh kemenangan. Oleh sebab itu, tetaplah setia hanya menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Kiranya renungan malam ini menjadi pembaruan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami untuk tidak diam ketika Bapa memanggil kami untuk menyampaikan kabar kemurahan bagi dunia ini, yaitu pekabaran 3 malaikat. Berikan kami iman seperti Ester, yang berdoa, berpuasa, berani, dan bertindak demi kemuliaan-Mu. Gunakanlah kami di tempat masing-masing untuk melakukan pekerjaan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami lebih giat lagi, dan tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiat Yesus, serta siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.